Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kita yang penuh berkah, Ruang Doa. Kita akan menjelajahi kesejukan hati melalui doa dan hikmah Islami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan kebaikan ini dengan mereka yang Anda cintai. Rasa putus asa merupakan tantangan yang dapat dihadapi oleh setiap individu, dan Islam memberikan pedoman yang kuat untuk mengatasi perasaan tersebut. Video kali ini akan membahas konsep berpikir positif dalam Islam sebagai cara untuk mengatasi rasa putus asa, karena di alam Islam berputus asa adalah sesuatu hal yang dilarang. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pandangan Islam terhadap rasa putus asa dan memberikan solusi-solusi praktis untuk menghadapinya dengan sikap yang positif. Di dunia ini, manusia menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu. Ini karena di balik cobaan dan ujian yang Dia berikan kepada setiap hambanya ada pesan cintanya kepada mereka. Perasaan yang gagal dan kehilangan harapan menyebabkan sikap yang selalu murung, tak acuh terhadap dirinya sendiri dan orang lain, tidak ada usaha untuk mencapai sesuatu. Diam, malas bergerak, dan seringkali mengurung diri. Mereka yang putus asa mungkin lari ke dunia khayalan mereka, tidak memikirkan masa depan, tidak bergerak, tidak bekerja, dan tidak melatih diri atau memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Biasanya mereka mempunyai perasaan kecenderungan bahwa Allah tidak memberikan jalan keluar kepada seorang hamba, dan telah kehilangan harapan atau disebut dengan suudzon. Perasaan suudzon ini sangat dilarang dalam Islam. Husnuzan atau berprasangka baik kepada Allah. Itulah yang diajarkan pada kita dalam doa. Ketika kita berdoa pada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi berbagai pantangan yang menghalangi terkabulnya doa. Karena ingatlah bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnuzan kepada Allah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa kita akan terkabul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat Tirmidzi. Keputusasaan disebabkan karena ketidaksiapan seseorang dalam menerima realitas kehidupan yang mana mereka selalu mendambakan hal-hal baik yang menghampiri kehidupannya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan putus asa, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah ujian atau cobaan, realita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Al-Quran Surah Az-Zumar, ayat 53, katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu, kumpulan malaikat." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai umat muslim yang beriman, hendaknya kita tidak menyesali kejadian yang sudah berlalu, menerima kejadian di masa sekarang dan selalu berpikir positif untuk hari esok. Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaib perkaranya orang mukmin. Semua urusannya baginya adalah kebaikan, dan hal ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika mendapat kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 286. Kita bisa merasa tenang ketika kita yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Salah satu kunci kesuksesan orang-orang hebat adalah kesabaran. Ada saat-saat ketika masalah dalam hidup terasa terlalu berat untuk kita pikul. Kadang-kadang, tantangan membuat kita lemah. Namun, apakah kita akan terus hidup dalam kesulitan tanpa kekuatan yang diperlukan untuk kembali semangat dan menjalani kehidupan normal?
Apakah kita akan membiarkan hidup kita hanya dipenuhi dengan kemurungan sebagai akibat dari musibah demi musibah yang menimpa? Apakah kita memilih untuk menghabiskan sisa hidup kita dengan menangis untuk merenungkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh merugi orang yang tidak bisa menormalkan kondisinya dari keterpurukan. Allah sudah menjanjikan bahwa manusia hidup di dunia ini wajib menjalani hidup dengan ujian dan cobaan. Ujian adalah sarana Allah untuk meningkatkan kualitas manusia. Masalah hidup hanya akan selesai jika kita berani menghadapinya. Di awal, mungkin akan terlihat sangat berat dan tidak dapat terselesaikan. Namun, ketika kita berani menghadapi masalah itu, kita harus tahu bahwa masalah yang kelihatan itu sebenarnya tidak sebesar yang kita duga. Masalah menjadi lebih berat hanya karena kita menganggapnya berat. Masalah dalam hidup adalah tempaan yang sengaja diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang siap menjadi orang besar. Sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, bahwa cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada manusia, sungguh sebanding dengan tingkat kekuatan pada diri sang hamba. Allah yang lebih tahu sampai sebatas mana kekuatan kita. Betapa bahagianya manusia yang dipercaya oleh Allah menikmati masalah dalam hidupnya. Karena itu berarti Allah percaya bahwa sang hamba telah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu berarti sudah siap naik kelas. Ada pula pemaknaan lain terhadap masalah, yakni sebagai tanda dan cinta Allah terhadap hambanya. Ketika Allah rindu pada hambanya, Allah akan mengirimkan sebuah bingkisan istimewa melalui malaikatnya yang isinya adalah ujian. Bagi orang mukmin, musibah adalah cobaan, begitu pula dengan kebahagiaan, kesenangan, harta melimpah adalah juga merupakan ujian atau cobaan yang mana sebagai seorang mukmin harus melewatinya dengan bersabar dan tidak berlebihan. Begitu jugalah terkadang Allah menyikapi hamba yang dicintainya. Dibiarkan dulu sang hamba berada dalam masalah, karena Allah ingin sang hamba mendekatkan diri kepadanya. Allah mendengar pengaduan seorang hamba di tengah malam. Allah ingin melihat sang hamba menangis di tengah malam. Allah ingin melihat sang hamba menangis di sepertiga malam terakhir, bersimpuh dan meratap kepadanya. Allah rindu, karena saking sayangnya Allah kepada hambanya. Allah akan memutus rahmat-Nya bagi orang yang berputus asa, seperti Allah memutus rahmat-Nya untuk iblis akibat pembangkangan yang iblis lakukan. Sebisa mungkin kaum muslim yang memiliki keyakinan serta keimanan kepada Allah untuk menjauhi sikap berputus asa ketika sedang menerima musibah. Alangkah baiknya, di setiap musibah yang menimpa dihadapi dengan kesabaran dan selalu optimis. Dari musibah itulah bisa jadi Allah mengampuni dosa, menaikkan derajat, melimpahkan rahmat ataupun rahasia yang Allah miliki lainnya untuk hambanya. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi nilai-nilai Islami. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.